Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul The Unseeable. Hayo kita mulai. Seorang gadis berjalan jauh dari desa dan akhirnya dia diantar oleh tukang becak ke sebuah tempat. Dia lalu meminta tukang becak untuk menunggunya sebentar di luar. Gadis ini bernama Noel Jan, sedang hamil dan datang ke kota untuk mencari suaminya yang hilang. Karena merasa tidak ada kenalan di kota juga tidak ada kerabat, dia berencana menumpang nginap di perkebunan. Dia bertemu dengan gadis bernama Choi yang juga tinggal di sana. Noel Jan langsung dibawa bertemu dengan seorang yang dipanggil Nona Somjit, sang pengawas perkebunan. Somjit bukanlah sosok yang ramah dan sikapnya pun sangat dingin. Untuk sementara Noel Jan diperbolehkan menginap karena pertimbangan hari yang sudah menjelang malam. Sebelum mereka pergi, Somjit memperingatkan agar tidak bermain-main dekat rumah utama, yang adalah tempat pribadi Nyonya Rajuan si pemilik perkebunan. Malamnya di saat Noel Jan sedang mandi, samar-samar dia mendengar seperti ada yang berbisik. Ada seseorang yang terlihat berjalan lewat dan dia pun segera menyudahi mandinya. Tak jauh dari sana, dia melihat ada seseorang yang sedang menyangkul, tapi orang itu langsung pergi di saat Noel Jan bertanya siapa yang ada di sana. Setelah itu dia kembali ke kamar dan bersiap untuk tidur. Ada bayangan sosok seorang perempuan di sampingnya tanpa dia sadari. Tidak ada yang terjadi di malam itu dan besoknya dia menangis sedih mengingat suaminya. Ceritanya, dulu sang suami berjanji hanya pergi untuk beberapa hari karena ada urusan mendadak di kota. Noel Jan pun akhirnya melepas kepergiannya dan selalu setia menunggu kepulangan suaminya. Tapi apa daya si Bang Toyib kagak pulang-pulang. Suara ketukan pintu terdengar yang menyudahi kesedihannya. Ternyata si Choi yang ingin berbincang-bincang dengannya. Dalam obrolan mereka, Noel Jan berkata sudah hampir setahun dia tidak bertemu dengan suaminya. Choi yang baik hati pun menghiburnya. Noel Jan menanyakan siapa yang tinggal di gubuk di samping kamar Choi dan Choi menjawab itu hanyalah nenek tua yang dipanggil Nenek Elf. Nenek itu sedikit aneh di mana dia akan mengunci dirinya di siang hari dan tidak pernah berbicara dengan siapapun. Malamnya dia keluar dan mengacak-acak sekitar kebun. Choi mengatakan tidak usah menggubris dia karena dia hanyalah nenek gila. Karena cerita itu, Noel Jan menanyakan siapa orang yang dilihatnya menggali di kebun semalam. Choi berkata dia juga pernah melihat sosok itu dulu tapi tidak tahu persis siapa. Rumah itu sesungguhnya penuh dengan hal-hal menyeramkan, terutama kuil yang runtuh di kebun menurut Choi. Setiap 2 minggu, nyonya pemilik rumah akan menyuruh Somjit membawakan persembahan untuk arwah di sana. Choi sendiri mengaku tidak pernah melihat wajah nyonya rumah, tapi mengaku sering melihat tangan yang kurus pucat yang tampak mengambil persembahan. Ada lagi cerita katanya di pinggir jalan di bawah pohon cemara, kadang-kadang terlihat seorang wanita yang bermain di ayunan sendirian di malam hari. Tapi sebenarnya itu adalah wanita yang menggantung diri di sana dan berayun dengan tali di lehernya. Itulah kenapa orang-orang takut untuk keluar malam hari. Malamnya Noel Jan terbangun di saat mendengar sebuah alunan musik yang mengingatkan pertemuan pertama kalinya dengan suaminya dulu yang juga memainkan sebuah lagu. Cinta bersemi di saat suaminya itu menyelamatkan Noel Jan dari seorang pria. Suaminya ini berasal dari Bangkok yang bernama Chop dan sedang mencari pekerjaan di pedesaan hanya karena dia sedang bosan dengan hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Itulah sekilas cerita tentang kisah mereka. Besoknya di saat Noel Jan yang sedang berjalan di sekitar perkebunan, dia merasa ada seseorang yang melihatnya dari sebuah rumah tapi sosok itu menghilang setelah dia menoleh ke sana. Setelah dia berjalan pergi, sosok yang tadi ada lagi dan asik memperhatikan gerak-geriknya. Jalan sana-sini, Noel Jan sampai di depan rumah utama yang ditinggali nyonya rumah. Dia segera bersembunyi melihat Somjit yang keluar dari rumah itu. Di saat Noel Jan hendak pergi, dia sedikit penasaran karena melihat sekilas sang nyonya yang berjalan lewat di kamarnya. Saat ke gap, Noel Jan langsung berjalan pergi tapi sialnya malah bertemu dengan Somjit yang langsung memarahinya. Kali itu Noel Jan memberikan alasan bahwa dia hanya mengagumi bunga yang tidak sengaja sampai di seputaran rumah utama, jadi tidak perlu untuk membesar-besarkan masalah. Mendengar itu, Somjit mengatakan wanita seperti Nuljuan ini harus dikasih banyak pelajaran. Dia meminta Nuljuan untuk mengikutinya karena ada yang ingin dia sampaikan. Somjit menceritakan bahwa semua bunga di perkebunan itu ditanam oleh Nyonya Rajuan untuk mengenang mendiang suaminya. Nyonya Rajuan terus berharap suaminya akan pulang suatu hari walaupun dalam hatinya dia tahu bahwa itu hal yang mustahil.
Alasan Somjit menceritakan itu semua hanya karena dia tidak ingin Nuljon mendengar gosip buruk yang beredar. Dari sebuah kisah cinta menjadi kisah horor. Somjit berkata perkebunan itu diwariskan dari generasi ke generasi, dari yang pernah hidup sampai yang sudah mati. Hantu itu nyata dan berkeliaran di mana-mana tanpa kita bisa melihat mereka. Percaya atau tidak itu kembali kepadamu. Sekali lagi Somjit mengingatkan agar dia tidak berkeliaran kemana-mana apalagi di malam hari. Malamnya Nuljon bercerita tentang apa yang dialami tadi siang kepada Choi. Choi mengatakan kalau soal cerita hantu dari Somjit itu sudah basi karena dia akan mengatakan hal yang sama ke semua orang. Pasti bilangnya begini, mereka ada di mana-mana, mendengarkan kita bercerita dan mungkin ingin bergosip dengan kita. Mereka ada di depan kita, kiri, kanan, dan di mana-mana. Choi mengisengi Nuljon dan mereka pun tertawa tanpa menyadari memang beberapa sosok tak kasat mata ada di mana-mana, sedang menguping pembicaraan juga memperhatikan mereka. Saat Nuljon tidur, pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Nuljon melihat ada anak kecil yang bermain di depan dan menanyakan siapa dia. Anak itu tidak menjawab dan bertanya balik mau nggak main denganku sambil berlari pergi. Anak itu mengajaknya bermain petak umpet. Nuljon mengejarnya tanpa curiga dan anak itu hilang di balik tembok. Masih penuh dengan tanda tanya dan sekarang dia curiga melihat sebuah pintu yang digembok. Somjit tiba-tiba muncul di belakangnya sambil berkata, sudah kubilang jangan menunjukkan wajahmu di sini. Kau mau mengetesku, ha? Dia mencekik lalu mengusir Nuljon. Besoknya Nuljon berkemas dan berencana ingin pulang kampung. Choi mencegahnya dan memohon agar tidak meninggalkannya sendiri di sana. Nuljon kekeh ingin pulang tapi perutnya tiba-tiba sakit dan tampaknya dia akan segera melahirkan. Malam itu Choi membantu dalam proses persalinan. Bayinya lahir dan tangisan bayinya itu menyadarkan semua penghuni perkebunan. Choi mengatakan akan mengurus tali pusar bayinya dan menyuruh Nuljon untuk beristirahat. Si nenek yang katanya gila itu mengintip Nuljon dari balik jendela. Choi yang membawa guci berisikan tali pusar tiba-tiba merasa takut dan meninggalkan guci itu di bawah pohon begitu saja dan pergi. Ada sebuah tangan yang entah manusia atau hantu yang tampak mengambil guci tersebut. Kembali ke Nuljon. Dia melihat seorang pria yang berjalan ke rumah utama. Besoknya Nuljon menceritakan apa yang dilihatnya semalam kepada Choi yang sambil berjamur pakaian. Choi meminta Nuljon untuk ikut dengannya dan dia akan menceritakan apa yang dia tahu. Dulu, Nyonya Rajon adalah seorang gadis cantik di masanya. Suaminya juga tampan. Nyonya mencintainya lebih dari apapun. Sejak suaminya meninggal, Nyonya menjadi pribadi yang berbeda yang mengunci diri di rumah dan menolak untuk keluar. Tapi rumor berkata dia mempunyai simpanan seorang pria muda sebagai kekasihnya yang menyembunyikan pria itu di kamar kerjanya. Katanya nih, pria itu bisa memuaskannya dan membuatnya senang setiap malam. Hal itu diyakini karena setiap malam mereka bisa mendengar rintihannya. Entah benar atau tidak, setidaknya itulah cerita versi Choi. Tak berapa lama Choi mendapati semua popok kain bayi yang dijemurnya tadi itu dipenuhi dengan noda darah, dan menurut kepercayaan orang tua itu artinya kedatangan vampir yang menyeka mulut mereka setelah melahap usus. Entah berdasarkan pemikiran yang mana, Choi menuduh pasti si nenek Earp sang vampir pemakan usus. Choi menyuruh Nuljon untuk berhati-hati karena vampir juga menyukai bayi yang baru lahir. Di saat mereka sedang sibuk dengan urusan bayi, Somjit tiba-tiba muncul dan berkata, Nyonya ingin melihat Nuljon dan bayinya di rumah utama sekarang juga. Sesampainya di rumah utama, Nyonya memerintahkan Somjit untuk memberikan bayi itu kepadanya. Itulah awal pertama Nuljon bertemu dengan Nyonya. Nyonya mengatakan dia sudah banyak tahu tentang Nuljon dari Somjit. Dia juga berkata ingin Nuljon membawa bayinya setiap hari kepadanya. Pertemuan yang singkat hanya sebatas itu, tapi di saat Somjit menutup pintu kamar, Nuljon tidak sengaja melihat ada seorang pria di kamar Nyonya. Jadi kemungkinan gosip-gosip yang disampaikan Choi dulu adalah benar. Kamar Nyonya itu penuh dengan misteri. Entah siapa laki-laki itu dan ada sebuah tangan yang keluar dari bawah ranjang untuk mengambil bajunya. Di kamar Nuljon, Choi tiba-tiba datang hanya untuk menumpang tidur karena dia merasa takut malam itu. Dia mengaku mendengar suara aneh yang datang dari gubuk nenek Earp. Nuljon tidak percaya dan pergi memeriksa sendiri. Sesampainya dia mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban dari dalam, malahan terdengar suara anak kecil yang tertawa. Choi yang tinggal di kamar Nuljon komat-kamit membaca doa dan kayaknya si nenek Earp juga ada di belakangnya. Tapi rada gak jelas. Kembali ke Nuljon. Dia mendapati seorang anak kecil yang bermain sendiri dan anak itu langsung mengajaknya untuk bermain petak umpet sambil berlari.
Nuljon mengikutinya dan lagi-lagi anak itu hilang. Dan bersambung. Nantikan episode keduanya ya. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa!